した。Cerita dibuka dengan seorang pria karismatik misterius lagi sedang duduk nyantai dari puncak gedung memerhatikan seluruh gerak-gerik kota. Pria ini Kim Shin namanya, kerap disapa Jusi alias Aju. Dilihat dari namanya jelas orang ini bukan orang biasa. Berdasarkan rumor yang beredar, ia adalah sosok Dokkaibi atau goblin sedang mencari pengantin wanitanya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dalam pencarian itu jelas karena sebuah alasan besar yang tersirat dalam garis takdir sebagai sosok Dokkaibi yang dikenal memiliki kehidupan abadi serta sebilah pedang yang tertanam dalam tubuhnya. Nah, setelah beberapa jam Aju duduk di atas gedung Sananer, ia tiba-tiba mendengar ada suara bayi merengek. Ternyata itu dari seorang ibu hamil yang sedang tertabrak lari. Kasihan sekali ibu itu. Aju merasa bahwa ini adalah sebuah keharusan yang pun merapat ke TKP alih-alih. Nyawa ibu itu benar-benar sudah di ujung tanduk, ner. Sambil merengek ia memohon pertolongan. Si ibu ini sudah tidak peduli dengan dirinya lagi, ia hanya memikirkan bagaimana keselamatan bayinya. Dari sinilah keajaiban datang. Dengan kelebihannya Aju akhirnya memberi mereka keselamatan, padahal harusnya ibu itu sudah mati. Singkat kisah, kini beberapa tahun telah berlalu, kita lihat ada seorang gadis remaja cantik tengah merayakan ulang tahunnya seorang diri di tepian. Gadis cantik ini Imo namanya, ia gadis yatim piatu. Emaknya meninggal begitu Imo umur 9 tahun. Untuk saat ini menumpang di rumah tantenya Juleha. Tapi ya begitulah, namanya juga numpang ya kan. Setiap hari Imo kayak dijadikan budak oleh tantenya sendiri. Bukan cuma disuruh masak di setiap harinya, namun Imo juga sering dilabrak. Bayangkan bagaimana pedihnya ada di posisi Imo Iner. Setiap hari yang terdengar hanyalah ocehan dan perintah. Belum lagi di sekolah ya sering dibully oleh teman-temannya. Imo hanya bisa menghadapi semua itu dengan hati yang sabar. Imo yakin suatu saat semesta pasti akan memberinya hadiah terindah di balik kepahitan ini. Di suatu waktu saat Imo pulang ke sekolah, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang pria terus memandanginya. Wah, ternyata itu si Aju yang kebetulan lewat di sekitaran sekolah Imo. Tapi entah karena Aju di sini terjebak dengan pesona dan kecantikan Imo atau bagaimana, tatapannya tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap Imo. Imo pun demikian. Dan karena keduanya tak bertegur sapa, akhirnya terpisah satu sama lain di antara rintihan hujan. Nah, setibanya Aju di kediamannya, ia malah heran dengan dirinya kenapa bayang-bayang gadis yang ia temui tadi terus hadir menggerogoti benaknya. Aju curiga apa jangan-jangan itulah pengantinnya yang ia cari-cari selama ini. Nah, daripada terus terkungkung ketidakjelasan, mulai hari ini Aju pun akan mulai mengamati kehidupan gadis tersebut. Imo maksudnya. Sedikit beritahu juga perihal latar belakang dan asal usul si Aju ini, kenapa bisa jadi sosok Dokkaibi atau goblin. Ini semua berawal dari kutukan yang didasari dendam membara. Dahulu benar, Aju ini merupakan jenderal perang tak terkalahkan pada zaman dinasti Goryeo. Dengan kehebatannya itu, Aju akhirnya membuat rakyat begitu menghormatinya hingga menimbulkan rasa iri pada hati sang Raja Wang. Akhirnya Aju dijebak sebagai pengkhianat dan keluarganya termasuk adiknya Lisa yang merupakan istri Raja Wang dibunuh tepat di hadapannya. Dari sinilah semua itu berasal. Setelah Aju bangkit dan terlahir kembali sebagai Dokkaibi, ladangnya pun membalaskan dendamnya ke seluruh jajaran Raja Wang tanpa ampun. Semuanya dicompang-camping sampai mampus. Dan karena Aju merasa keabadian ini malah jadi hukuman baginya, ia pun akan mengakhiri keabadiannya. Namun untuk itu harus ada yang bisa mencabut pedang sakral di dadanya, dan yang hanya bisa melakukan itu ya hanya pengantin Dokkaibi yang belum ditemukan keberadaannya. Seperti yang kita tahu, Aju telah menyimpan kecurigaan terhadap gadis ini. Ia pun mulai menjalankan aksinya. Aju mulai membuntuti Imo apa benar ia adalah pengantin Dokkaibi. Imo sendiri tiba-tiba didatangi pria asing seperti ini tentu agak was-was sekaligus penasaran.
Nanti setelah diperhatikan baik-baik, Imo baru sadar jika ia pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya. Melihat Imo berceloteh begitu, Aju pun mulai mengeluarkan gombalan recehnya. Tak dipungkiri, Imo sedang terpesona tergambar dari wajahnya. Bukan main, selain menatap sayu, si Aju ini emang tampan orangnya. Cool, misterius, wajar jika anak sekolahan mulai hanyut terbuai tanpa Imo sadari jika ini semua ada maksud lain di baliknya. Meski Mo sedikit menemukan kebahagiaan hari ini, namun begitu ia pulang ke rumah tantenya, kepahitan itu tak pernah lepas. Jarang sekali Mo disambut senyuman, melainkan omelan-omelan pedis dari Juleha. Inilah, itulah. Biasanya jika Mo baru pulang begini, ia tak langsung istirahat, namun terlebih dahulu wajib mempersiapkan makan untuk mereka. Dari sinilah Imo benar-benar mulai merasa capek numpang. Di sisi lain, Aju di rumahnya sana ternyata lagi dikoyak-koyak stres. Aju berpikir keras, jika memang si Imo itu adalah pengantinnya, tapi kenapa ia tidak melihat pedangnya ya kan? Awas salah paham lagi kalian, maksud Mimin bukan pedang yang berbulu itu, namun pedang sakral yang tertancap pada dada Aju. Di kemudian hari, Imo dengan hidupnya yang melarat pun mencoba nyari pekerjaan. Jika sudah punya penghasilan sendiri, Imo berencana akan meninggalkan keluarga toksiknya itu. Nah, setelah melamar sana sini, kebetulan sekali Imo melihat sebuah toko sedang cari pekerja paruh waktu. Ia pun masuk menawarkan diri. Kok malah disambut seorang wanita aduhai dengan lipstiknya yang merona. Ternyata di sini si pemilik toko, Nuna namanya. Begitu percaya diri, Imo memperkenalkan diri, memberitahu Nuna jika saat ini saya tak punya tempat tinggal, bahkan di umur 9 tahun sudah kehilangan orang tua. Tahu-taunya Nuna benar-benar tergugah dan langsung menerima Imo kerja di toko ayam miliknya ini. Bahagia sekali Imo, ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ke depannya. Nah, kini beberapa hari setelahnya, Juleha mengetahui jika si Imo itu kerja. Ia pun datang ke toko Nuna mengacau. Katanya, siapa yang memberimu izin mempekerjakan bocah itu? Entah apa maunya si Tante Juleha ini, Ya, seakan-akan ingin mengubur semua masa depan Imo, padahal utangnya sendiri belum ia bayar-bayar. Tuh, si penagih kembali datang meminta haknya, namun kurang ajarnya si Juleha ini malah melimpahkan semua itu ke Imo. Terpaksa Imo lah yang dijadikan tumbel, ya kan? Ia telah diamankan oleh si penagih utang tersebut. Entah Imo mau diapakan, yang jelas dia terlihat sudah dibawa ke wilayah remang-remang. Gemetar batang kali Imo di sini, ya takut diapa-apain. Lihat mereka mulai main kasar, Imo ya hanya bisa pasrah sambil berlinang air mata. Tak berselang lama, mereka semua pada heran kenapa mobilnya tiba-tiba berhenti. Ternyata itu si Aju. Mengetahui berbahaya ini, Aju tidak datang sendiri, yang membawa dekengnya Limba. Si Limba ini bukan orang sembarangan juga, hanya manusia-manusia pilihan lah yang bisa melihat eksistensinya. Nah, saking marahnya Aju di sini, ya sampai-sampai membelah dua mobil si penagih. Dari sinilah Imo tahu jika pria di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Kalau di kampung saya istilahnya tania sisi, lalu mobil pun ia belah secara cuma-cuma, ya kan? Nah, selain merasa heran, Imo juga semakin yakin jika si Aju ini adalah pria baik-baik tiba-tiba datang melindunginya dari maut. Di samping Imo juga punya satu permintaan, katanya dua orang itu tak usah dibunuh. Kata Aju, saya tidak akan membunuh mereka, saya hanya menunjukkan kemarahanku. Lalu ketika Aju dan Limba mengantar Imo pulang, dalam keheranannya Imo kembali bertanya, kenapa bisa kalian berdua datang tanpa kendaraan? Sambil mengalihkan suasana, Aju berkata, jika biasanya kita ini memang tidak pakai mobil. Pula Imo balik bertanya, kenapa kalian bisa tahu semua ini? Nah, atas kejadian tersebut, kini keakraban Aju dan Imo semakin terbangun. Tepat hari ini, mereka berdua terlihat sudah keluar bareng. Meski pada awalnya ada gugup-gugupnya, namun seiring daging itu terbakar, mereka juga mulai terlihat lunak. Habis itu, mereka lanjut tamasya ke taman-taman kota. Dari sinilah Imo memberitahu Aju satu hal. Imo berkata, sebenarnya hidupku ini penuh kesulitan. Dari luarnya aja nampak ceria, namun di dalam menjerit. Mendengar itu, Aju tak bisa berkata apa-apa selain memandang Imo dengan kasih. Si Aju ini paham bagaimana beban yang dipikul Imo saat ini.
Namun seperti yang kita tahu bersama dari awal, niat Aju mendekati si Imo ini hanya untuk memastikan apakah ia adalah pengantin Dokkaebi atau bukan, ya kan? Sementara sejauh ini juga Imo sama sekali tak pernah menegur pedang sakral yang tertancap di dada Aju, dan itu berarti Imo tidak melihat pedangnya hingga kemungkinan besar ia bukan pengantin Dokkaebi atau Goblin yang sebenarnya. Lalu siapakah pengantinnya? Entahlah. Nah, di tengah-tengah pencariannya ini, jika rindu Aju begitu berat terhadap adiknya Lisa, ia cukup mengambil lukisan Lisa, memandanginya sambil merefleksi kisah-kisah kelam mereka di masa lampau. Imo pun demikian, jika ia rindu dengan almarhumah ibunya, pasti datang ke tepian menyendiri, meluapkan semua isi hati ke laut lepas. Begitu air mata Imo mengalir deras bersamaan dengan jatuhnya air hujan, tiba-tiba dari belakang seseorang datang memayungi. Tahu-taunya itu si Aju. Aju melihat Imo sedang tak baik-baik saja, sedikit memberinya sentuhan-sentuhan halus. Nyaman sekali rasanya Imo diginiin. Di setiap dia butuh, Aju pasti tiba-tiba ada di sisinya. Begitu dalam tatapan Imo di sini, seakan-akan benih cinta itu telah tumbuh olehnya. Di malam hari, Aju dan Limba heran ada yang mengedor-ngedor pintu dari luar. Setelah dicek, ternyata itu si Imo. Ia datang dengan muka panik, entah kenapa si Imo ini. Lalu dari mana ia mendapat alamat rumah Aju? Tapi yang pasti, Imo datang kemari sebab mau menyampaikan hal ajaib yang ia lihat pada diri Aju di tepian tadi. Apakah itu? Ternyata Imo memberitahu jika ia melihat sebilah pedang menyala-nyala tertancap di tubuh Aju. Panik tuh Aju mendengarnya. Dari sinilah semuanya sudah sangat jelas bahwa Simo ini adalah pengantin Dokkaebi. Ternyata Simo ini sudah melihat pedang itu sejak pertama ia bertemu dengan Aju, namun ia hanya pura-pura tak melihatnya dengan alasan karena sopan, kedua karena takut. Imo datang kemari bukan cuma mau menyampaikan hal tersebut, namun ia juga sangat memohon pada Aju agar diberi tumpangan. Imo benar-benar capek numpang di rumah tantenya Juleha. Setiap hari, setiap malam hanyalah kepahitan yang menerpah di sana. Sekalian tuh Imo memberitahu jika dirinya tak punya siapa-siapa di dunia ini. Sambil berkaca-kaca Imo menyampaikan itu, ya berjanji selama dirinya tinggal di sini, Imo berusaha untuk tak meresahkan siapapun sampai akhirnya Aju tak punya pilihan apapun selain menerima Imo tinggal di rumahnya. Sedikit beritahu juga si Limba ini memang tinggal serumah dengan Aju. Lalu Imo sendiri pastinya amat berterima kasih dibiarkan tinggal di rumah mewah ini, ya kan? Katanya jika bukan bantuan Aju entah kemana lagi Imo akan tinggal. Di sisi lain Aju mengetahui jika Imo ini benar adalah pengantinnya. Itu berarti Aju telah menemukan kunci keabadiannya. Jika Imo benar dapat mencabut pedang itu, maka sudah dipastikan kehidupan Aju akan musnah dengan sendirinya. Nah, meski si Aju ini telah menemukan pengantinnya, namun ia sama sekali tak memberitahu Imo perihal konsekuensi besar jika pedang itu sampai tercabut. Perkenalkan juga dua wajah baru, Pak Amri dan Rian. Mereka berdua merupakan pelayan Aju. Rian dan Pak Amri ini telah mengabdikan hidupnya untuk Aju, orang yang telah menyelamatkan hidupnya dahulu. Setelah tinggalnya Imo di rumah ini, terlihat suasana hati Aju jadi kurang stabil. Aju merasa kira-kira ini kadang merasa senang, lalu sedih, kesepian, lalu senang sekali. Entah kenapa si Aju itu Tapi bisa jadi karena juga sudah memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Imo, ya kan? Imo sendiri semenjak tinggal di rumah Aju, hidupnya benar-benar berubah drastis. Dulunya hanya jalan kaki sekolah, tuh sekarang sudah diantar jemput pakai mobil mewah. Kaget semua orang melihatnya. Nah, jika kalian bertanya-tanya bagaimana Aju bisa sekaya itu, jelas sebab investasinya sudah merambak kemana-mana. Ya wajar lah ya, dia telah hidup hampir 1000 tahun lamanya. Beberapa hari kemudian Aju semakin merasa ada yang aneh dengan dirinya jika barengan dengan Imo. Tuh lihat aja sikapnya Aju yang pada awalnya sangar jenderal perang pula, sekarang malah jadi sealai ini di hadapan Imo. Ini sebuah pesan jelas untuk kita semua jika cinta memang dapat menenggelamkan logika dan karakter seseorang. 제비꽃같이 조그만 사정없이 그녀에게로
나는 뉴턴의 사과처럼. Atas hadirnya Imo dalam hidupnya Aju ini tentu membawa kebahagiaan satu sama lain. Namun di balik kebahagiaan itu malah mulai menajamkan duri kesakitan pada diri Aju sebagai Dokkaebi. 평안하리라. 뽑을 것이 도깨비 신부만이. Entah bagaimana keputusan Aju ini ke depannya, apakah ia akan segera memberitahu Imo jati dirinya yang sebenarnya jika pedang sakral itu tercabut darinya, ataukah Aju akan tetap merahasiakan itu selamanya? Untuk saat ini Aju benar-benar akan diperhadapkan dengan sebuah keputusan besar yang mau tidak mau harus ia putuskan secepatnya. Sampai di suatu hari Aju akhirnya memberitahu Limba perihal keputusan akhirnya. Aju mengaku jika dirinya memang mulai hanyut dengan si bocah SMA itu, namun wasiatnya tak pernah ia lupa, yaitu kembali ke alam baka setelah pengantin Dokkaebi ia temukan. Dari sini Aju memberitahu Limba jika tepat turunnya salju pertama nanti ya sudah pasti akan menyuruh Imo untuk mencabut pedang tersebut, Dengan adanya keputusan itu, kini Aju mengajak Imo bicara empat mata. Seakan-akan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Aju benar-benar jadi debu. 소원하지 마. 도깨비 신부니까. 사랑해. Wow, entah ucapan Sarangheo itu benar ungkapan cinta ataukah hanya sekedar kata pamit aja dari Aju. Imo sampai-sampai keringat dingin tiba-tiba mendengar itu keluar dari mulut seorang Aju ini. Tapi sebenarnya jika si Imo ini pintar menelaah setiap kata yang keluar dari mulut Aju, ya pasti paham jika itu tak lain dan tak bukan adalah kata-kata perpisahan dari Aju, ya kan? Sedari dulu Aju ini telah menulis surat wasiat sakral. Dalam surat wasiat tersebut Aju memohon agar diberi kematian untuknya, sebab dengan hidupnya yang kekal ini Aju hanya terus-terusan menyaksikan orang-orang yang ia kasihi mati satu demi satu di hadapannya. Nah, itulah mengapa Aju menganggap jika eksistensinya ini hanyalah sebuah kutukan panjang. Welcome to Quebec. Please have a seat. 여기요. 계속 화나구나. 불멸을 끝냈구나. Nah, sebelum Aju benar-benar menyuruh Imo mencabut pedangnya yang mencoba menerawang masa depan Imo, tahu-taunya Aju melihat masa depan Imo sangat cerah meski dirinya sudah tak ada di sampingnya lagi. Dari sinilah Aju semakin percaya dengan keputusannya itu, mengakhiri hidup ini jauh lebih baik. Kebetulan Imo juga belum terlalu bagaimana, ya kan? Takutnya Imo nanti sudah semakin hanyut juga, malah tambah rumit jadinya. Tapi sebenarnya jika dilihat-lihat, si Imo itu sepertinya juga telah menyimpan ketertarikan tersendiri oleh Aju. 생이 나에게로 죽음이 걸어온다. 나 좀 가자. Dan karena Aju takut perasaan mereka semakin besar yang pada kenyataannya hanya akan mendatangkan luka, pada akhirnya Aju mengajak Pak Amri bicara empat mata perihal keputusan yang akan ia jalani. Aju memberitahu Pak Amri jika saat itu aku mati tanpa mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang aku sayangi adalah penyesalan terdalam saya, maka kali ini harus segera diucapkan. Seair matanya Pak Amri mendengar itu keluar dari mulut Aju. Tuan Aju benar-benar akan meninggalkan mereka semua. Nah, selain menyuruh Pak Amri membakar lukisan adiknya Lisa, Aju juga sangat berpesan agar bisa menjaga Imo sampai semua cita-citanya tercapai. Pastikan Imo makan dengan baik, belajar dengan baik, hidup dengan baik. Dalam sekali pesan Aju di sini, Nah, setelah itu ia datang ke Rian mengelus-elus kelapanya, lalu ke Limba. Aju memberitahu Limba, setelah kepergianku nanti harusnya engkau bisa menghapus ingatan Imo agar tidak menyalahkan siapapun. Setelah semuanya sudah tersusun rapi, tiba di suatu malam purnama, Aju terlihat mengajak Imo ke sebuah ladang bunga yang indah. Kalau kalian masih ingat, di tempat inilah dahulu Aju bangkit menjadi sosok Dokkaebi. Imo sendiri tiba-tiba diajak ke tempat bak surga ini hanya bisa diselimuti rasa takjub sekaligus heran juga. Kenapa Aju mengajaknya kemari malam-malam begini, ya kan? Tanpa basa-basi, Aju pun langsung menyuruhnya mencabut pedangnya sekarang. Aju beralasan jika akan lebih baik jika pedang ini tercabut, sebab itulah memang tugas Imo sebagai pengantin Dokkaebi. Tanpa Imo sadari jika di tempat inilah permulaan dan akhir bagi Aju. 근데도 안 뽑히죠 왜?
Apakah yang terjadi? Memang Imo dapat melihat pedang itu, namun ternyata ia tak mampu mencabutnya, Ner. Heran tuh Aju. Ternyata orang yang ia yakini sebagai pengantin Dokaibi salah sasaran. Mau tidak mau ya, Imo terpaksa menarik hal yang lain. 입맞춤이야. Gemetar bijinya Aju tiba-tiba diemua begitu, Nar. Entah kenapa Imo se-offset ini, tapi tidak apa-apa juga lah ya. Intinya malam ini sangat romantis. Ada rasa yang bersemi, ada sesuatu yang mekar, ada juga yang matojo. Tepat di tengah-tengah hamparan bunga dan rintihan salju, kita kira di sini kehidupan Aju akan musnah, namun takdir malah berkata lain. Entah apa maksud dibalik kenapa Imo tak mampu mencabut pedangnya, padahal sudah jelas-jelas ia adalah pengantin Dokaibi, ditandai dengan kemampuannya melihat pedang tersebut, Ner. Dan karena mungkin perasaan Aju sudah terombang-ambing habis diemua begitu oleh Imo, ia pun langsung cabut dari sini. Setibanya di rumah, semua orang pada heran mengira Aju sudah tiada, tahu-taunya pulang berhidung merah. Bahagia sekali Rian melihat tuannya kembali, tak terkecuali dengan Pak Amri sendiri, Nar. Sambil terkekeh-kekeh Pak Amri berkata, "Oh, ini adalah hukuman untuk Anda karena telah mengucapkan selamat tinggal." Setelah kejadian di ladang itu, Nar, kini Aju terus kepikiran kenapa Imo tak mampu menarik pedangnya. Tak munafik juga, bisa kembali seperti ini Aju terlihat tak menyesali apapun, tapi ia malah senang. Itu berarti Aju benar-benar sudah semakin nyaman dengan Imo. Dan apakah ia akan melanggar sumpah wasiatnya sewaktu ia masih gondrong dahulu? Entahlah. Kini beberapa hari telah berlalu, semuanya berjalan sebagaimana adanya, bahkan hubungan dalam rumah tangga ini semakin harmoni, termasuk kedekatan Imo dan Aju. Setiap hari yang ada pada mereka hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. 괜히 소리 지르고 Sialan si Aju, tahu-taunya ia penakut. Sampai di suatu hari saat Aju sudah datang menjemput Imo habis ujian untuk perguruan tinggi Imo, malah Aju melihat hal tak mengenakan di sana, Ner. Ia melihat ada pria tampan sedang mengelus-elus keningnya Imo. Setelah dicek baik-baik, ternyata itu si Ata, teman kecil Imo dahulu. Setelah beberapa tahun lamanya baru ketemu, jelas kebahagiaan Imo pecah hingga mendatangkan resah bagi Aju. Iya, ternyata sosok Dokaibi bisa dihantam cemburu juga, Nar. Bahkan sepulangnya di rumah, Aju tak pernah keluar kamar, nafsu makannya juga hilang seketika. Limba melihat Aju sekacau ini malah cengar-cengir hatinya. 베베 꼬들어 뭐라도 좀 먹어. Sampai di suatu malam ketika Imo dan Aju keluar menghirup udara segar, malah Imo-nya lagi yang kaget Aju tiba-tiba memeluknya, Nar. Mungkin ini balasan kecemburuan yang Aju lihat kemarin, ya kan? Namun apa, hal tak disangka-sangka malah terjadi di sini. 아파요? 아저씨, 움직여요. Semua kekacauan kini mulai terlihat. Begitu Aju merasa dadanya tercekik, malah ia nyaris membunuh si Imo sendiri tanpa tersadari, Ner. Kejadian ini semua terjadi secara tak terduga, entah apa penyebabnya, namun yang pasti ini ada kaitannya dengan garis takdir antara Dokaibi dan pengantinnya. Nah, setelah menyelamatkan Imo dari maut tersebut, Aju pun membawanya pulang ke rumah. Di samping Imo makin merasa terkejut juga sebab sudah bisa menarik pedang sakral yang tertancap di dada Aju itu, ya kan? Nah, nanti setelah mengistirahatkan Imo, Aju terlihat mengajak Limba untuk membahas kejadian-kejadian aneh yang ia alami akhir-akhir ini, sekaligus memintai Limba pendapat apa sebaiknya Imo mencabut aja pedangnya secepatnya atau memilih terus hidup sampai Imo menjemput ajalnya. Kata Limba, ingat umur manusia paling lama 100 tahun. Akibat dari pilihan kedua tersebut belum diketahui pasti apakah buruk atau bagaimana. Namun jika Imo segera mencabut pedangnya, maka itulah yang sebaiknya terjadi. Dari sinilah Ner, Aju benar-benar dilanda kebimbangan sebab rasa cintanya terhadap Imo juga semakin besar. Setiap hari yang ia lalui bareng Imo seakan membuatnya ingin terus hidup. 내가 나의 생이자 사인 너를
Sampai di suatu malam ketika Aju ke perpus, lagi-lagi yang mengalami kejadian aneh di sana. Rak lemari buku di sekelilingnya geser menghimpit. Ternyata ini pertanda. 빨리 그 검 뽑아. 살았잖아. 으로 돌아가지 않으면 자기가 죽어. Pertanda kedatangan seorang gadis berkostum merah-merah yang mengaku sebagai pencipta lahirnya sosok Dokkaebi. Di sini dia datang mengingatkan Aju agar pedangnya segera dicabut. Jika tidak, maka pengantin Dokkaebi lah yang akan mati. Wow, berat ini Di sisi lain, Limba di sana merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Imo perihal takdir Dokkaebi, maka disampaikanlah semuanya. 그러니까 검을 빼면 없어진다고요? Tercincang-cincang perasaannya Imo setelah mengetahui jika pedang itu sampai tercabut maka Aju akan musnah. Pada fakta lainnya ternyata bayi yang diselamatkan Aju terhadap ibu yang tertabrak lari di awal kisah ternyata ialah Imo sendiri. Itu semua disampaikan oleh si gadis merah. Aju juga diberitahu jika pengantin Dokkaebi sampai gagal dalam melakukan tugasnya, maka alasan keberadaannya akan tidak ada. Tidak ada alasan baginya untuk hidup hingga akan terus menghadapi kematiannya tanpa disadari. Nah, itulah mengapa si Imo itu selalu tertimpa musibah sebab sampai saat ini belum melakukan tugasnya, yaitu mencabut pedang di dada Aju. 점점 세게. Setelah semua fakta menyakitkan itu terungkap, Imo langsung kabur dari rumah Aju. Imo takut perasaannya akan semakin dalam sementara sudah jelas-jelas ini semua hanyalah fata morgana yang kejam. Sekarang ini entah kemana lagi Imo melabuhkan diri, namun yang pasti akan pergi mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Aju itu. Aju sendiri hanya bisa merefleksi kisah-kisah bahagianya sekaligus menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan perasaannya sebelum ia benar-benar jadi debu. Aju dan Limba sudah sempoyongan melihat Imo tiba-tiba menghilang dari rumah. Aju mau menggunakan teleportasinya juga nihil sebab Imo di sana sudah tak menggunakan pemantiknya lagi, yaitu meniup lilin ataupun korek sebagai tanda yang memanggil Aju. Setiap hari, setiap malam Aju mencari namun sama sekali tak ditemukan. Entah kemana Imo sekarang, begitu cepatnya ia menghilang kayak jarum dalam tumpukan jerami. 빨리 그 검 뽑아. Kini beberapa bulan telah berlalu, pada akhirnya pencarian Aju tak sia-sia. Ia berhasil menemukan Imo sedang bekerja di salah satu resort Sky. Imo begitu melihat Aju mulai mendekatinya, langsung to the point aja. Sambil terbata-bata Imo berkata jika ternyata aku ini hanyalah alat untuk mengakhiri hidup Dokkaebi. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Aju, ia hanya terus memandang Imo sebagai luapan rindu. Sepertinya si Aju ini hanya acuh tak acuh dengan takdir sialan itu. Ia lebih memikirkan bagaimana keselamatan Imo ke depannya. Nah, dengan segala bujukannya, pada akhirnya Aju berhasil membawa Imo kembali. Di tengah-tengah kehancuran ini malah keakuran mereka makin membahana juga. Begitupun dengan Limba cukup senang pengantin Dokkaebi telah kembali. Dan karena mumpung Imo sedang di kamar, Limba pun meminta Aju menceritakan bagaimana dahulu ia bisa menjadi Dokkaebi. Barulah Aju menceritakan semuanya. Dahulu pada zaman Geryo ada seorang raja muda bernama Raja Wang. Sosok raja yang kejam memberiku sebilah pedang untuk melindunginya dari rival. Namun karena iri hati, akhirnya pedang itu berakhir di dadaku. Semua kerabat dan orang-orang terkasih kala itu terbunuh tepat di depan mata. Dari situlah semua takdir ini berasal. Alih-alih semua percakapan mereka ternyata didengar oleh Imo, namun tidak apa-apa juga sebab ini hanyalah cerita masa lalu yang ingin diketahui oleh Limba, ya kan? Yang terpenting sekarang Aju harus memikirkan peringatan terakhir si gadis merah tersebut. Di antara kesyahduan ini, Aju sebenarnya masih saja dihantui omongan si gadis merah. Di samping ia juga menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan semua isi hatinya terhadap Imo. 있어요? 뭘 뽑지 않으면 네가 죽어. 자꾸 죽음이 닥쳐올 거야. 저요?
Sebuah takdir cinta yang begitu rumit dan memilukan. Entah bagaimana nasib mereka berdua di akhir nanti, Yang ada pada Imo dan Aju sekarang hanyalah rasa sabar dan pengharapan semoga keduanya bisa hidup lebih lama dan terus menenun kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi begitulah, suratan takdir telah tercatat begitu jelas. Sampai di suatu malam terlihat Imo diajak oleh seorang pria ke puncak gedung. Entah apa maksud pria ini mengajak Imo kemari, namun yang pasti alasannya mau mengajak Imo membahas suatu hal. Tahu-taunya ia hanya mau menjebak Imo, Orang ini mau mengakhiri hidup Imo seakan-akan ia telah digerakkan oleh kekuatan lain. Sebab tak ada kue, tak ada rokok surya, kok tiba-tiba mau membunuh Imo begitu saja. Kenal juga tidak, ya kan? Pula dari sini kita kembali diingatkan perkataan si gadis merah, jika selama pengantin Dokkaebi itu tidak menjalankan tugasnya maka ia akan terus menghadapi kematiannya. 올라가고 감 없어요. Untung Imo cepat menyalakan pemantiknya, kalau tidak, sudah penyok dia, Betul-betul murka Aju di sini, namun ia masih sempat menyuruh pria itu lari sebelum dicompang-camping. Melihat mara bahaya terus datang ke Imo, jelas Aju makin khawatir juga. Nah, karena dari dulu kelebihan Imo ini bisa melihat makhluk tak kasat mata. Di suatu hari saat ia sibuk kerja di resto Nuna, Imo gemetar tiba-tiba didatangi sesosok arwah mengerikan. Gemetar atas bawah Imo di sini sebab baru kali ini ia melihat arwah semengerikan ini. Jari jemarinya kaku dan hitam, begitupun mulut dan lidahnya. 도깨비 신도구나. Setelah ia mengucapkan satu kalimat itu, ia pun langsung pergi. Nah, sepulangnya Imo di rumah, ia terus kepikiran dengan sosoknya, sebab sudah 20 tahun kehidupan horornya. Baru kali ini ia melihat arwah tersebut, dimana itu jelas-jelas bukan arwah sembarangan, auranya begitu dahsyat. Atas hal itu pula Imo sama sekali tak memberitahu Aju. Lalu di suatu malam saat Imo ke belakang toko, lagi-lagi arwah tua itu mendatanginya. Ia datang untuk memperkenalkan diri. 그땐 아는구나. 박중헌이라 한. Sosok ini mengklaim dirinya ialah Park Jong-won. Entah Park Jong-won itu siapa, lalu dari mana ia berasal, lalu apa tujuannya mendekati Imo. Yang jelas ia sempat memberitahu Imo hal yang tak masuk akal, yaitu hukuman yang sedang dijalani Aju sekarang. Di dalamnya juga ada nyawaku. Ini sudah sangat jelas jika sosok ini adalah arwah ataupun reinkarnasi oleh salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Aju dahulu, yang jelas namanya adalah Park Jong-won. Lalu hal yang paling membuat Imo tersentak di sini, ketika si Jong berkata jika Raja Wang yang telah membunuh Aju dahulu di masa sekarang ini ya tinggal serumah dengan Aju sendiri. Wah, barangkali si Limba itu ialah reinkarnasi Raja Wang yang tak disadari. Ya, entahlah. 그렇느냐. 누굴 원한다. Sebenarnya meski si Imo merahasiakan ancaman-ancaman dari Jong itu, namun Aju sebagai Dokkaebi dapat merasakan eksistensinya. Di suatu malam saat Jong mengancam nyawa seseorang, Aju jelas menyadarinya, di mana ini sebenarnya memang hanyalah pancingan si Jong agar Aju keluar. 기척에 두고도 못 그깟 물에 검. Ternyata si Jong ini ialah sosok arwah pendamping Raja Wang telah menampakkan eksistensinya guna untuk menghancurkan Dokkaebi dan pengantinnya. Ini perihal kisah lama yang kembali terulang yang didasari atas pengkhianatan dan dendam. Di sini penuh amarah Aju menghunus pedang keduanya lalu menghantam Jong, namun sayang itu sama sekali tak mampu menyakiti Jong. Satu-satunya yang mampu melukai si Jong ini ialah pedang yang tertancap di dada Aju sekarang. 10년 동안 왕녀다. 가엾게도. Dari sini pula lah Aju mendapati jawaban jika orang yang telah tinggal bersamanya si Limba itu ternyata reinkarnasi Raja Wang, orang yang telah menghancurkan hidup Aju dahulu.
Tak pikir panjang, dengan amarah yang mendidih-didih, Aju langsung mendatangi Limbah pada sebuah kuil untuk memperjelas semuanya. 네가 왕녀인가 그인가 폐하를 뵙습니다. 왕녀구나. Bayangkan bagaimana rasanya orang terdekat kita sendiri ternyata adalah iblis yang membunuh orang-orang terkasih kita dahulu. Aju sampai menitikkan air mata menceritakan kepahitan yang ia alami sejak hari itu sampai saat ini. Tak satu kematian pun yang Aju lupa, termasuk kematian adik kesayangannya Lisa. Lalu jika diamati secara saksama, memang si Limbah ini merupakan reinkarnasi Raja Huang, namun ia seakan tak menyadarinya. Itulah mengapa ia terlihat bingung, tertekan, serta amat merasa bersalah jika memang dirinya ini ialah reinkarnasi si Raja Huang tersebut. Di sini tak semestinya kita menyalahkan sepihak, sebab siapapun dari mereka tak pernah memilih untuk hidup sebagai siapa. Namun ini memang sudah garis takdir yang akan mengulang sejarah yang kelam terhadap hidup Aju. Dari kekacauan yang ada untuk saat ini, Aju mengajakimu untuk meninggalkan rumah, Sementara Limbah di belakang, ia terus berusaha mencari tahu perihal dirinya serta berusaha mengingat yang dulu-dulu. 무슨 선택을 한 Makin kesini pikiran Aju malah tambah kacau. Ia mengira jika takdir ini hanyalah urusan pedang dan pengantin Dokkaebi. Ternyata jauh lebih rumit dan menyesakan. Sebab ini perihal luka lama yang kembali digerogoti kenyataan, ya kan Nar? Apalagi kalau kita ingat perkataan si Jong itu, ia akan terus berusaha menghancurkan Imo bagaimanapun caranya. Sulitnya, sebab satu-satunya cara agar Jong itu bisa terluka yaitu melalui pedang Aju yang tertancap. Kalian tahu sendiri kan, bagaimana jika pedang itu tercabut, maka Aju akan binasa. Sampai tiba masa yang ditunggu-tunggu Jong tiba. Malam ini ia telah menyeret Imo ke atap gedung untuk 명인이 깼구나. 박중화. Detik-detik Jong akan mencabut pedang tersebut, Limbah juga tiba. Seketika Jong terhenti, sebab ini sama halnya perintah dari Raja Huang. Lalu Aju yang sudah tak punya pilihan lain, perlahan pun mulai mencabut pedangnya melalui tangan Imo yang sudah tak berdaya untuk menghancurkan si Jong. 이리 가는군. 또 죽였어. 파국이다. Sesuai garis takdir Dokkaebi yang tak bisa diingkari, jika pedangnya sudah tercabut maka ia akan menjadi debu hancur berkeping-keping. 비롭게. Sambil tersenyum di hadapan Nemo, tubuh Aju pun musnah ditelan udara. Pedih sekali perasaannya Imo, namun bagaimanapun ia tak akan mampu menghentikan semua ini sekeras apapun yang menangis. Kebahagiaan yang telah ia tenun kini hilang dalam sekejap. Kini beberapa tahun telah berlalu, Imo telah tumbuh jadi gadis dewasa. Namun untuk kenangannya dengan Aju tentu tak akan mungkin ia lupa. Bagaimanapun kehidupan memaksanya untuk melupakan semua kenangan indah sekaligus kenangan pahit tersebut. Bertahun-tahun waktu berlalu, dunia telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun tetap masih ada air mata yang mengalir di mata pengantin Dokkaebi. Di sisi lain, Aju di sana telah mencapai puncak kedamaiannya. Hukumannya telah selesai. Jika kalian melihat pria gondrong sedang berjalan di gurun pasir yang tandus, itu adalah Aju Dokkaebi, seorang diri di antara dunia dan akhirat, di antara cahaya dan kegelapan, berjalan terus dan terus tanpa henti, yang sama sekali tak diketahui akan kemana ujungnya. Bahkan yang menciptakan takdir Dokkaebi sendiri tak mengetahui ujungnya. Tak terasa pula kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. 아무나 제발 져줘. 살
살려주세요. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना नाम अपना. Meski gondrong dan berpenampilan kuno, namun pada akhirnya Aju telah kembali ke dunia untuk cinta pertamanya Imo. Memang pada awalnya Imo sempat tak mengenali siapa si gondrong yang memeluknya ini, namun seiring berjalannya waktu semuanya telah puliner. Sambil berlinang air mata, Limba menyuruh Aju agar memotong rambutnya segera, seraya memohon agar apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Mari saling memaafkan, mari saling mengasihi, mari saling mencintai dengan sisa-sisa kehidupan yang kita miliki saat ini. 하는 말인데 적당한 어느 날 꼭 그렇게 신부가 될게요. 그거 어디야? 여기 따뜻하다. Kini telah usai. Si lesurku Malbia dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Kalimantan juga tak lupa. Jangan lupa subscribe ya. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Aju dan Simo ini, ketik di bawah ya ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I